Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Di surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, maukah kami mengabarkan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalan mereka di kehidupan dunia, namun mereka menyangka bahwa mereka telah melakukan amalan yang terbaik. Mereka adalah orang-orang yang telah tersesat amalannya di kehidupan dunia, dalam keadaan mereka mengira bahwa mereka melakukan amalan yang terbaik. Saya ulangi jemaah sekalian, mari kita perhatikan ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala?" Maukah kami kabarkan orang-orang yang paling merugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka adalah orang-orang yang telah sesat amalan mereka di kehidupan dunia. Wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Namun mereka mengira bahwa mereka melakukan amalan yang terbaik. Jadi maksud ayat ini, Allah mengabarkan kepada kita, orang-orang yang paling merugi itu adalah yang rajin ibadah dan dia pun menganggap amalannya baik, tapi ternyata itu amalan yang sesat, amalan yang tidak benar. Inilah jamaah sekalian, ahli ibadah yang merugi. Siapa yang dimaksud dalam ayat ini? Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dua penafsiran dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan ayat ini sedang berbicara tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi juga beribadah, orang Nasrani juga beribadah, dan mereka tentu yakin ibadah mereka itu baik dan benar. Tapi ternyata Allah mengatakan ibadah mereka sesat. Itulah jemaah sekalian orang yang paling merugi. Ini golongan yang pertama. Penafsiran yang kedua dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan maksud ayat ini adalah golongan Al-Haruriyah. Siapa itu golongan Haruriyah? Mereka dinamakan Haruriyah karena mereka berkumpul di satu tempat yang disebut Harura. Dan siapa mereka hakikatnya? Mereka itu adalah kaum Khawarij. Khawarij itu adalah
golongan yang berbuat bid'ah pertama di dalam Islam, golongan yang mengada-adakan amalan baru yang Nabi Muhammad SAW tidak contohkan yang pertama di dalam Islam, dalam sejarah. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, merekalah yang dimaksud dalam ayat ini, rajin ibadah, tapi ibadah mereka ternyata tidak benar, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menariknya jamaah sekalian, Imam Ibnu Katsir mengatakan ayat ini turun di kota Makkah, padahal ayat-ayat yang berbicara kepada Yahudi dan Nasrani itu kebanyakan turun di kota Madinah. Jadi ayat ini belum masuk dalam pembicaraan yang ditujukan kepada Yahudi dan Nasrani. Tapi sahabat menafsirkan maksudnya Yahudi dan Nasrani. Dan golongan Khawarij itu muncul sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Tapi sahabat mengatakan maksud ayat ini adalah Khawarij. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, karena ayat ini berlaku umum, mencakup semua orang yang beribadah kepada Allah, tapi dengan cara yang tidak Allah ridhoi. Oleh karena itu jemaah sekalian, ayat ini berlaku untuk semua orang dan sampai hari kiamat. Bagi siapa yang beribadah kepada Allah dengan cara yang Allah tidak ridhoi, maka ibadahnya sia-sia. Maka pertanyaannya, gimana caranya supaya ibadah kita diridhoi? Ada dua syarat yang harus kita penuhi. Syarat yang pertama, kita lakukan dengan ikhlas. Inilah syarat yang tidak bisa dipenuhi oleh orang Yahudi dan Nasrani, apalagi non-muslim selain Yahudi dan Nasrani. Karena jemaah sekalian, non-muslim itu dalam agama Islam tingkatannya tidak sama. Yahudi dan Nasrani itu paling mending, selain mereka lebih parah. Buktinya, sembelihan Yahudi dan Nasrani, kalau mereka menyebut nama Allah, halal kita makan. Tapi sembelihan non-muslim selain Yahudi dan Nasrani, meskipun mereka menyebut nama Allah, haram kita makan. Contoh Hindu, Buddha, Konghucu, komunis, ateis, biarpun mereka menyebut nama Allah, sembelihannya haram kita makan. Tapi Yahudi dan Nasrani, kalau mereka sebut nama Allah, halal sembelihannya, menunjukkan mereka lebih mending dibanding orang kafir yang lain. Tapi dalam ayat ini ulama menerangkan, orang Yahudi dan Nasrani tidak diterima ibadah mereka, maka apalagi non-muslim yang lain. Kenapa tidak diterima ibadah mereka? Karena mereka tidak dapat memenuhi syarat diterima ibadah yang pertama, yaitu ikhlas. Tidak ada non-muslim yang bisa ikhlas, nggak ada. Karena ikhlas dalam pengertian syariat itu tidak sama dengan dalam pengertian kita. Kadang kita mengatakan ketika sandal kita hilang, saya sudah ikhlas. Nah, ikhlas itu bukan seperti itu. Itu namanya ridho. Lalu apa makna ikhlas? Ikhlas itu cakupannya ada dua. Yang pertama, kita murnikan seluruh amal ibadah kita hanya untuk Allah semata.
Makanya jemaah sekalian, surat Qul huwallahu ahad dinamakan surat Al-Ikhlas. Padahal di dalam surat ini tidak ada kata-kata ikhlas. Iya kan? Nggak ada kata-kata ikhlas. Kalau surat Al-Falaq ada kata Al-Falaq. Surat An-Nas ada kata An-Nas. Tapi kenapa Qul huwallahu ahad dinamakan surat Al-Ikhlas padahal tidak ada kata-kata ikhlas? Karena diambil dari nama Allah Ahadun, yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah Ahad yang Maha Esa. Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan maksud nama Allah Al-Ahad yang Maha Esa adalah hanya Dia yang berhak disembah. Hanya Dia satu-satunya yang boleh diibadahi oleh para hamba. Makanya surat ini disebut Al-Ikhlas, yang artinya pemurnian ibadah hanya untuk Allah semata. Cakupan ikhlas yang kedua adalah kita beribadah kepada Allah dengan niat semata mengharapkan balasan dari Allah. Itulah ikhlas. Kalau kita mengharap balasan dari makhluk, apakah balasan harta atau sekedar dipuji orang, maka itu berarti tidak ikhlas. Itu disebut riya. Karena ikhlas itu jamaah sekalian asalnya dalam bahasa Arab artinya pemurnian. Maka ketika kita beribadah murni kita persembahkan untuk Allah, murni juga kita harapkan balasan dari Allah semata, bukan dari selain Allah. Balasan apa dari Allah? Tidak lain balasan surga dan dijauhkan dari api neraka. Maka dua cakupan makna ikhlas ini tidak mungkin bisa direalisasikan oleh non-muslim, oleh Yahudi dan Nasrani maupun yang lainnya. Sehingga suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewati sebuah gereja. Beliau melihat seorang pendeta yang rajin ibadah, maka beliau pun menangis. Orang-orang bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis ketika melihat pendeta yang rajin ibadah tersebut?" Kata Umar, "Aku mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, 'Amilatun nasibah tasla naron hamiyah." Dalam surat Al-Ghasyiyah, dia beramal capek-capek, hasilnya masuk neraka yang menyala-nyala. Kenapa? Dia ibadahnya bukan hanya untuk Allah semata, tapi kepada tiga. Kepada Allah, Yesus, dan Bunda Maria. Tidak dia murnikan untuk Allah semata. Dan kelak jemaah sekalian, Allah akan tunjukkan kepada seluruh umat Nasrani, dan hari itu semuanya bertobat. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ingatlah, Allah akan berkata, "Wahai Isa putra Maryam, apakah engkau yang mengatakan kepada mereka, jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan yang disembah selain Allah?" Qala, Nabi Isa menjawab ketika itu, "Subhanak, maha suci engkau. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq." Tidak pantas bagiku untuk mengatakan yang bukan hakku. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau benar aku yang mengatakan, yaitu seperti yang dikira oleh umat Nasrani, tentu engkau sudah tahu ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau yang maha tahu perkara gaib. Ma qultu lahum
illa ma amartani bihi, tidaklah yang aku katakan kepada mereka kecuali yang engkau perintahkan kepadaku. Apa perintahnya? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Maka pada hari itu jamaah sekalian, semua umat Nasrani bertobat, masuk Islam. Tapi sayangnya sudah terlambat. Nggak ada yang diterima lagi tobatnya ketika itu, karena ini peristiwa kelak di hari kiamat. Sudah terlambat. Maka ini syarat yang pertama, ibadah kita hanya untuk Allah semata. Tidak ada sedikit pun ibadah yang kita berikan kepada selain Allah. Itu pun harus disertai dengan keyakinan memang hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Allah tidak benar. Itulah makna la ilaha illallah. Makanya kalimat la ilaha illallah juga disebut kalimatul ikhlas, kalimat ikhlas. Karena la ilaha illallah tafsirnya adalah la ma'budah haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Syarat yang kedua agar ibadah kita diterima, tidak sia-sia, adalah ibadah tersebut harus sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah jamaah sekalian makna tafsir yang kedua. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, orang yang ditolak ibadahnya adalah golongan ahlul bid'ah. Di antara contohnya yang pertama muncul disebut Haruriyah, golongan Khawarij. Mereka berbuat bid'ah. Apa itu bid'ah? Amalan-amalan ataupun keyakinan yang tidak pernah dicontohkan atau diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak pernah kami contohkan, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sia-sia dia beribadah, amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agar ibadah kita tidak sia-sia, tolong hijabnya dimajukan ke depan kali ya. Ada ibu-ibu mau sholat. Jadi agar ibadah kita tidak sia-sia, kuncinya adalah memenuhi dua syarat ini. Kita lakukan dengan ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, masih ada 3 menit. Ada pertanyaan? Silakan. Tadi tentang Khawarij itu yang sisanya Ali bin Abi Thalib yang dibunuh oleh orang penghafal Al-Quran. Maksudnya bisa-bisanya orang penghafal Al-Quran karena dia menyukai seorang wanita dan disuruh membunuh Ali, kok dia mau gitu. Ternyata fitnah seperti itu, kok pada penghafal Al-Quran pun bisa dapat gitu. Nah, bagaimana kita agar bisa terhindar dari seperti itu? Baik, ini pertanyaan penting. Jadi kisah kematian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu dibunuh oleh penghafal Al-Quran. Dan itu gara-gara seorang wanita. Wanita itu punya dendam kepada Ali bin Abi Thalib. Dan dia dari wanita dari kalangan Khawarij tadi. Khawarij itu mereka memberontak dan membunuh kaum muslimin. Maka Ali bin Abi Thalib memerangi mereka. Wanita ini dendam. Kemudian orang ini menikahi wanita tersebut dan dihasutlah orang tersebut untuk membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Padahal dia penghafal Al-Quran, tapi dia berani melakukan dosa yang sangat besar, membunuh sahabat Nabi SAW, bahkan sepupu beliau, menantu beliau, dan sudah dijamin orangnya masuk surga, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yang jasa-jasanya sangat besar untuk Islam dan kaum muslimin. Sepanjang hidupnya beliau
berjuang untuk Islam dan untuk umat Islam. Dan orang yang membunuh ini dengan niat ibadah loh, dengan niat ibadah, karena dia menganggap Ali bin Abi Thalib penguasa yang tidak adil. Itu pandangan kaum Khawarij, nggak pernah puas terhadap penguasa. Bayangkan kalau Ali bin Abi Thalib dianggap tidak adil, bagaimana lagi penguasa zaman sekarang? Pada akhirnya dia pun membunuh Ali bin Abi Thalib, dan dia menganggap itu jihad. Sampai ketika dia dihukum, anggota tubuhnya dipotong-potong, dia tegar, dia hadapi itu dengan penuh ketegaran karena dia anggap ini pahala. Sampai ketika mereka akan memotong lidahnya, baru dia berteriak. Alasannya apa? Saya masih ingin berzikir kepada Allah. Subhanallah. Sudah mau mati, dia anggap kematiannya itu di jalan Allah. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, kok bisa? Padahal dia penghafal Al-Quran. Jawabannya satu, karena dia memahami Al-Quran tidak seperti yang dipahami oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk akar utama orang-orang tersesat. Meskipun dia penghafal Al-Quran, tapi dia nggak paham Al-Quran dengan benar. Dia pahami dengan pemahamannya sendiri, atau dia tidak mengikuti bagaimana sahabat memahami Al-Quran. Itu sebabnya. Dan juga kisah ini menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya pengaruh wanita, betapa dahsyatnya pengaruh wanita. Dia bisa merusak seorang ahli ibadah sekalipun. Makanya Nabi SAW mengatakan, fadfar bidzatid din taribat yadak, pilihlah wanita yang baik agamanya, yang solehah, niscaya kamu akan beruntung. Walhamdulillah, waktu sudah habis. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.